Dan keris itu bisa untuk pegangan buat panjenengan. Tapi kan apa tadi bilangnya yang berarti yang wilayah sini. Betul nggak? Konon ceritanya. Ya. Konon ceritanya ini rumah lagi dibangun, tiba-tiba itu yang pekerja rumah ini itu jatuh sampai meninggal. Betul, karena dia itu melihat sosok ular sehingga dia ketakutan dan kakinya itu sampai terpelosok sehingga jatuh. Betul, dan akhirnya dia itu menghantui yang punya rumah dan juga orang lewat sini. Ini kan sudah sekitar 6 bulan dibiarkan rumahnya semenjak tadi Mbah Hadaji bilang semenjak kejadiannya meninggal itu, dan sampai sekarang rumahnya seperti ini karena mereka itu takut. Padahal itu ular itu adalah keris yang bernama Nogososro. Keris Nogososro. Betul, itu adalah dunung buat Kang Dita. Iya, karena sebenarnya dengan kejadian ini sebetulnya keris itu ingin sekali dipegang sama Kang Dita. Kok bisanya ingin dipegang sama saya? Itu adalah dunung sebagai perantara. Karena apa? Karena pas itu tiwas kebetulan itu yang punya rumah itu mengundang tim Kartaji. Kok Mbak tahu apa? Dan karena itu sehingga sebagai perantara, karena keris itu sudah lama tidak dipegang sama orang yang lebih baik. Dan keris Nogososro itu itu bisa untuk jaga-jaga apabila ada musuh yang lebih berat. Gunakan keris itu ya. Ini keris itu sebelah mana ya? Nanti ya akan saya berikan kepada akan saya ambil ya. Sini. Peganglah sebagai pegangan. Terima kasih. Tapi kamu jangan terlalu percaya kepada keris itu, karena masih ada yang lagi kuasa, yaitu Tuhan Sang Pencipta segalanya. Ini adalah sebagai perantara. Mohon maaf, ini bisa dibuka? Silakan saja, Ger. Buka saja. Itu namanya Nogososro, Ger. Keris Nogososro. Iya, ini bentuknya keris Nogososro. Betul, Ger. Betul. Ya, saya terima kasih sudah dimandati pusaka. Itu tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya, Ger. Ya. Jangan untuk berbuat kebatilan. Karena keris itu sangat berguna apabila untuk kebaikan. Jadi intinya rumah ini, Ger, sebenarnya itu tidak ada apa-apanya. Karena orang yang jatuh sendiri itu tanpa sengaja melihat penampakan keris itu, sehingga jatuh. Dan itu adalah sebagai perantara
bahwasanya keris itu ingin dipegang sama kamu. Dan tanpa disengaja yang punya rumah ini itu mendatangi tim Kartaji karena di tim itu ada panjenengan. Oh, Itu maknanya atau artinya, guys. ya, saya sangat berterima kasih sudah dimadani pusaka keris naga sustro. Ya, itu untuk pegangan apabila sedang terdesak, guys. Yang Syarif pamit dulu ya, guys. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Allah. Gimana? Tadi yang Syarif datang, ya. Jadi ini ceritanya, ini sebenarnya rumah ini tuh sebenarnya tuh nggak ada apa-apa, nggak ada hal-hal yang gaib segala macam. Cuma di lingkungan rumah ini, Iya. itu ada pusaka. Nah, pusaka itu namanya keris naga sustro. Nah, keris mana? tapi- Coba. Punten ya. Ya, ini. Lah, tapi anehnya, Ini kerisnya. Kawan? ya, tapi anehnya Ki, ini keris itu katanya mau ikut dengan saya. Berarti yang keris itu kan nggak masuk akal mungkin Nggak ya. masuk akal. Ya itu ya, namanya dunung. Dunung, tahu dunung nggak? Dunung itu kebagian. Oh, kebagian. Kebagian sebagai perantara. Berarti intinya dengan kejadian rumah ini ada yang jatuh sampai meninggal. Iya. Ya kan? Iya. Otomatis kan yang punya rumah itu tanya-tanya dan dilalah ya. Tiba kebetulan itu dia tanya kepada tim Kartaji. Iya. Karena mungkin God itu tahu bahwa di tim Kartaji itu ada seseorang yang mungkin ingin diikuti oleh keris itu. Makanya tahu umpamanya ya, namanya. makanya kok tiba-tiba yang Syarif datang, saya juga nggak tahu. Itu yang Syarif itu mungkin belum di sini ya. Iya. Nah, tiba-tiba apa cerita masalah keris gitu loh. Katanya apa ini kepengen ngikut sama saya. Berarti itu ada silsilah mungkin masih ada turun-temurun dari buyut-buyut panjenengan. Ya. Nah, anehnya lagi ya, dari rumah saya ke desa ini Jauh. kan jauh sekali Ki. Kan nggak masuk akal. Itu namanya dengan kodok takdir. Ya kan? Yang namanya takdir itu nggak tahu itu dunungan. Kalau diminta nggak mungkin. Misalnya punya orang ini yang mau mal, diminta nggak mungkin, dibeli nggak mungkin. Karena itu namanya sudah kehendak. Iya. Itu kun fayakun. Itu pemberian berarti. Yang namanya goiban tahu mungkin ingin gue ikut sampai musafar. Iya, saya juga nggak nyangka, nggak nyangka sama sekali bahwa saya akan dimadati seperti keris naga sustro ini. Ya panjenengan berarti begia ya. Begia itu dikasih pusaka, tapi harus merawatnya dengan hati-hati. Tadi pesannya apa? Jadi jalani saja. Tadi sih pesennya sih nggak pesen apa-apa, cuma katanya ini keris pengen ngikut. Ya nanti coba nanti saya kasih sama yang apa keris ini apa namanya ininya apa gitu. Ya namanya siapa yang dalam itu naga sustro itu. Iya. Terus apa ini buat apa? Iya. Ya, saya nggak tahu. Tiba-tiba kok saya dikasih gitu loh. Beneran saya apa ya? Sampai bingung lah ya. Iya, sampai bingung gitu loh. Ya barangkali itu ya terkuak sudah ya. Ya berarti ini tidak ada unsur yang namanya tumbal atau pesugihan Ini atau karena apa, kejadian karena melihat tak sengaja yang apa pekerja rumah ini itu melihat sosok ular ya. Mungkin saking takutnya lagi di atas Terpleset. sehingga terpleset. Nah
Dan alhamdulillah tadi sudah didoakan ya, disempurnakan, semoga arwahnya tenang di sana ya. Dan amalan-amalnya diterima di sisi Allah, perbuatan baiknya diterima dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Nah, akhirnya apa? Inilah yang sosok Nokososro yang berbentuk ular itu. Ya. Berarti ini sudah nggak ada apa? Ya, nggak ada apa-apanya. Ya, nanti kita bilang sama bukan pemiliknya, karena pemiliknya itu betul memang dia tidak percaya itu mungkin ya. Ya, sehingga adiknya si Trisman itu yang mendatangi Bakar Taji. Ya namanya orang pas kejadian itu kan mesti kan pikirannya kan macam-macam. Iya, macam-macam. Masa nggak terlalu tinggi kok sampai meninggal. Iya, pikirannya kan akhirnya. Ya namanya takdir kan kita nggak tahu. Iya. Kita ibaratnya contoh misal lagi nonton TV gitu kan. Iya. Tiba-tiba pusing terus meninggal. Ya, nauzubillah ya. Ya namanya itu seumpama ya. Namanya takdir kita nggak tahu. Ya. Umur kita itu nggak tahu. Ya. Umur sampai berapa? Kita itu di dunia yang ngontrak. Iya. Itu ya. Yang penting kita. Yang jelas kita hutang hidup ya, nanti suatu saat kan akan nyaur mati. Iya. Gitu. Apa yang kita di alam dunia ini kita selama kita menjalankan, ya kita nanti pas meninggalnya ditagih ya dia. Ya iya. Ya kan seperti itu. Ya, iya. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya. Yang mempunyai nyawa bahkan mengalami mati. Iya. Ya barangkali udah ya. Iya. Kita ini aja dulu, nanti kita kabarin Mbah Kakaji gitu ya. Ya baiklah kawan-kawan, terkuak sudah rumah bangunan ini. Ya. Ternyata yang jadi tanpa sengaja melihat sosok ular dan menjadi kebetulan atau dulu karena sosok ular itu adalah sebuah keris yang bernama Nokososro dan itu katanya ingin ikut dengan Kang Dita. Pasti kebenaran itu yang namanya dunung ya. Kita tidak tahu kapan kita melangkah, kapan kita kemana, pasti nggak tahu. Tahu-tahu aku sudah di desa ini, aku kok jodohnya orang sini. Itu ya namanya jodoh kita ya, kodrat tulisan ya. Baiklah kawan-kawan, terima kasih buat yang menonton channel ini ya, channel kita awal hingga akhir ya. Semoga dapat menjadi tontonan dan tuntunan sekaligus tuntunan ya. Ambil hikmahnya, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya. Apabila ada kesalahan tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan, kita hanya manusia, tempatnya salah dan dosa ya. Akhir qoli wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.